Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu dengan saya, Saru Gunawan. Ya, dan saya Zaskia Meka yang udah kangen banget ini dengan berita Islami masa kini dan pastinya juga kangen dengan berita-berita yang update-nya lagi. Betul sekali, ini ya kemarin habis pulang umroh pemirsa. Iya, betul, ini kelihatan malaikatnya masih pada nempel. Aduh, amin, kayaknya. insya Allah semoga nempel terus deh. Dan mudah-mudahan pemirsa semuanya yang belum kesampaian ke Baitullah bisa segera menunaikan ibadah umroh maupun haji ya. Amin ya rabbal alamin. Nikmat sekali pemirsa di sana. Jadi emang kalau punya uang bisa keluar negeri dulu, rasanya enakan umroh ya. Iya, sana betul, daripada jalan-jalan nggak ada faedahnya, ya kan? Iya, nah baik pemirsa, pembahasan kita yang pertama ini menarik sekali. Mungkin pemirsa suka bertanya juga, kenapa sih perempuan muslim itu dianjurkan untuk memakai jilbab? Oke, sekarang sih memang trennya bagus ya. Banyak sekali yang menggunakan pakaian muslim di usia muda. Tapi sebetulnya apa alasannya ya? Apa alasannya kenapa perempuan muslim harus berjilbab? Langsung aja kita lihat pembahasannya berikut ini. Mengapa Islam menyuruh wanita berhijab? Selama ini, kita sudah banyak bicara tentang hijab. Dari keutamaan memakai hijab, fenomena jilbabs yang sempat booming beberapa bulan ke belakang, hingga perjalanan fashion hijab. Kita pun sudah mengetahui betapa wajibnya hijab bagi wanita, dan apa balasan bagi wanita yang tidak juga mengulurkan hijabnya hingga akhir hayatnya. Katakanlah kepada istri-istri dan anak-anak wanitamu dan para wanita yang beriman bahwa mereka harus mengenakan pakaian luar mereka di depan orang-orang lain atau ketika di luar. Hal ini akan memberikan kenyamanan bagi mereka seperti itu dan tak mendapatkan gangguan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Itulah salah satu ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan betapa wajibnya hijab bagi wanita. Hal ini karena hijab bisa menjaga wanita dari mata liar para lelaki. Lalu muncul pertanyaan yang cukup kritis. Mengapa Allah melalui Islam menurunkan perintah bagi wanita untuk menjaga diri mereka dengan mengenakan hijab? Sebelum kita menganalisis alasan dibalik diamanatkannya hijab dalam agama, mari kita mempelajari status wanita dalam masyarakat sebelum munculnya Islam. Contoh berikut merupakan beberapa sejarah yang menggambarkan kenyataan bahwa status wanita dalam peradaban masa lalu sangatlah rendah. Dalam peradaban Babilonia kuno, jika seorang pria yang sudah beristri membunuh seorang wanita, yang mendapat hukuman bukanlah pria tersebut, melainkan istrinya lah yang dihukum mati. Sedang bagi wanita yang belum memiliki suami, ia diharuskan untuk menjual diri setidaknya 1 kali seumur hidup. Wanita pada peradaban Yunani dianggap paling mulia dari semua peradaban kuno yang pernah ada. Meskipun demikian, di bawah sistem peradaban Yunani kuno, hak wanita tetap dirampas dan dipandang rendah. Tadinya kesucian wanita sangat berharga, namun orang-orang Yunani kemudian kewalahan oleh ego dan penyimpangan seksual mereka, sehingga prostitusi menjadi hal rutin yang dilakukan di antara semua kelas masyarakat Yunani. Ketika peradaban Romawi kuno berada di puncak kejayaannya, namun tidak diiringi dengan tingkat kejayaan wanita yang hidup dalam peradaban tersebut. Begitu rendahnya wanita yang hidup saat itu, hingga seorang pria bahkan memiliki hak untuk mengambil nyawa istrinya. Tak hanya itu, pada peradaban ini, prostitusi adalah hal yang juga umum di antara orang-orang Romawi. Sedang pada peradaban Mesir kuno, penduduk Mesir kuno menganggap wanita adalah simbol kejahatan dan sebagai tanda setan. Sebelum Islam menyebar di Arab, orang-orang Arab pun memandang rendah wanita. Hal ini terlihat jelas ketika ada anak wanita yang baru lahir, kemudian ia dikubur hidup-hidup karena orang tuanya malu memiliki anak wanita. Kemudian Islam hadir mengangkat derajat wanita dengan memberikan mereka kesetaraan, agar mereka dapat mempertahankan status mereka. Islam mengangkat status wanita dan mengakui hak-hak mereka sejak 1400 tahun yang lalu. Begitu rendahnya derajat wanita pada masa peradaban kuno, hingga Islam muncul dan meninggikan derajatnya. Ya, sebesar itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Hawa, sehingga Allah menyempurnakan ajaran Islam dengan menyuruh wanita untuk berhijab. Ini semata-mata untuk menjaga kebaikan wanita itu sendiri, agar terhindar dari pelecehan dan kemaksiatan lainnya, sehingga wanita tidak lagi dipandang rendah. Namun sayangnya, peradaban kuno yang dulu telah mengakar kini kembali tumbuh di tengah masyarakat.
Pengaruh budaya barat telah menghidupkan kembali apa yang telah diperjuangkan Islam untuk wanita. Di masa kini, justru hijab dianggap pakaian yang kuno dan terbelakang. Hijab dianggap pakaian yang mengekang kebebasan wanita. Menurut prinsip barat, memakai apa yang mereka kenakan adalah salah satu bentuk paham feminisme. Dari pemahaman tersebut, masyarakat barat mengklaim telah mengangkat derajat wanita. Namun sebaliknya, fakta yang paling banyak sering kita temui, masa kini adalah tidak jauh berbeda dari masa peradaban kuno. Prostitusi semakin marak, perselingkuhan semakin banyak motifnya. Dan fenomena baru di kalangan anak muda seperti hubungan tanpa status, yang dalam istilah barat dikenal sebagai friends with benefit, ini jelas-jelas sangat merugikan pihak wanita. Hijab sendiri sesungguhnya bisa menjadi cermin bagi diri kita sebagai wanita muslimah yang seharusnya bisa menjaga kehormatan kita, sekaligus meninggikan derajat kita sebagai wanita. Dengan catatan, hijab yang digunakan telah memenuhi syarat sebagai berikut. Menurut Al-Quran dan As-Sunnah, ada 6 kriteria yang mendasari hijab. Kriteria pertama adalah luas. Seberapa luasnya bagian tubuh yang harus ditutupi? Bagi wanita, bagian tubuh yang wajib untuk ditutupi adalah pada bagian wajah dan tangan sampai pergelangan tangan. Kedua, baju yang dikenakan harus longgar dan tidak boleh menampakkan bentuk badan. Ketiga, baju yang dikenakan tidak boleh transparan sehingga dapat terlihat. Dan keempat, baju yang dikenakan tidak boleh glamor sehingga dapat menarik lawan jenis. Lalu kelima, baju yang dikenakan tidak boleh menyerupai lawan jenis. Dan keenam, baju yang dikenakan tidak boleh menyerupai orang-orang tidak beriman. Contohnya yaitu, mereka tidak boleh memakai pakaian yang secara khusus menunjukkan identitas atau simbol dari agama orang-orang non-muslim. Hijab tidak terasa lengkap apabila hanya memerhatikan 6 poin yang telah disebutkan. Karena di samping 6 kriteria dalam berpakaian, yang perlu diperhatikan juga tentunya perilaku moral, sikap, dan niat dari individu. Karena bukan hanya tubuh yang dihijabkan, melainkan juga hijab mata, hijab hati, hijab pemikiran, dan hijab niat. Ini juga mencakup cara seseorang berjalan, berbicara, berperilaku, dan lain-lain. Itulah alasan mengapa Allah melalui Islam menyuruh wanita untuk berhijab. Karena sudah jelas bahwa zaman dulu wanita dipandang rendah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengangkat derajat kaum Hawa melalui hijab yang dikenakannya. Karena ini akan melindungi wanita tersebut dari pandangan para lelaki. Hijab ialah pakaian yang mengutamakan norma kesopanan, sehingga diharapkan wanita mampu menjaga kesuciannya. Hijab bukanlah pakaian kuno yang terbelakang, sebab hijab justru dipakai oleh wanita setelah lepas dari zaman peradaban kuno yang saat itu minim pakaian. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Quran Surah Nur ayat 31. Ya baik pemirsa, tadi kita udah lihat ya, justru hijab itu melindungi perempuan niatnya. Dan justru apa ya, bisa membuat laki-laki untuk tidak berpikir macam-macam juga kepada kita. Betul sekali, jadi itu melindungi ya. Melindungi, karena benar, sebetulnya dari dulu ya, ketika manusia di zaman primitif, tidak berpakaian, terus kemudian peradaban semakin tinggi ya. Dulu kan raja-raja sampai wah bajunya segala macam kan mewah ya. Sampai-sampai istri raja tidak boleh ditampakkan. Benar ya? banget. Jadi justru untuk menghargai perempuan dan justru dengan berjilbab atau berpakaian lebih lebar dan lain itu justru mengangkat derajatnya. Itu udah jelas sekali tadi dijelaskan juga dalam surat, siapa-siapa saja yang bisa melihat perempuan muslim yang tidak berjilbab. Betul, dan alhamdulillah sekarang banyak kesadaran dari para wanita muslim untuk bisa berhijab
menjaga Betul. kehormatannya ya. Iya, alhamdulillah. Dan tanpa kita disadari kalau kita nggak pakai jilbab, terus pakai baju yang seksi, tanpa disadarin kita ini menjadi eksploitasi, kita mengeksploitasi Betul. diri kita untuk dilihat sama orang lain. Nah ini mungkin Ya ia kan? juga bisa sharing ya ke teman-teman Iya. muslim wanita yang lainnya yang kayaknya masih ragu untuk berhijab. Ya. Ayo kapan lagi kalau nggak sekarang ya? Betul banget. Nah baik, kalau persoalan hijab tadi kita udah bahas, kita sekarang mau bahas yang lebih seru nih. Apa nih? Kemarin habis jalan-jalan di Mekah, saya lihat banyak sekali tempat-tempat sejarah tentang masa peperangan Rasulullah. Oh ya memang di Ya. Quran juga banyak sekali diterangkan mengenai peperangan di kala zaman Rasulullah ya. Benar banget. Dan pernah berpikir nggak sih kenapa sih Rasulullah berperang? Nah itu dia. Kenapa berperang? Kan kita Jangan cinta damai. terlalu dini menganggap bahwa Islam itu agama yang cinta peperangan. Aduh, Enggak. jangan-jangan nanti kita akan Nggak bahas boleh seperti alasannya itu. yang jelas kenapa. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami masa kini. Allahu Akbar.